Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah komunikasi bisnis, kami akan membahas hasil diskusi dari kelompok 8, yaitu tentang keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Berikut anggota kelompok 8, Wisonya Harumi, NIM 087, Sri Ainun Nikmah, NIM 074, Dewi Puspitasari, NIM 153, dan Cindi Kumalasari, NIM 154. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja. Work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja memiliki konten yang baik dalam pekerjaan dan juga di luar pekerjaan dengan minimalnya konflik. Menurut Clark 2014, work-life balance tentang bagaimana seseorang mencari keseimbangan juga kenyamanan dalam pekerjaan dan di luar pekerjaannya. Menurut Parks and Langford pada tahun 2008 mendefinisikan work-life balance sebagai individu yang mampu berkomitmen dalam pekerjaan dan keluarga, serta bertanggung jawab dengan baik dalam kegiatan non-pekerjaan. Work-life balance melibatkan kemampuan seseorang dalam mengatur banyaknya tuntutan dalam hidup secara bersamaan, di mana seseorang dalam tingkat keterlibatannya sesuai dengan peran ganda yang dimiliki oleh seorang karyawan, menurut Hudson 2005. Menurut Schermerhorn, pada tahun 2005 mengungkapkan keseimbangan kehidupan kerja adalah kemampuan seseorang untuk menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dalam menyelaraskan kedua hal tersebut, dibutuhkan adanya keseimbangan. Banyak karyawan yang kesulitan dalam mengatur baik dalam pekerja maupun dalam kesehatannya sendiri. Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan bahwa keseimbangan atau balance antara peran dalam kerja dan di luar kerja, di mana minimnya konflik yang terjadi antara peran di dalam organisasi dengan peran dalam kehidupan karyawan. Keseimbangan juga dikaitkan dengan karyawan yang mampu mempertahankan dan merasakan keharmonisan dalam kehidupan di lingkungan kerja maupun peran di lingkungan tempat tinggalnya. Aspek-aspek work-life balance. Menurut Hudson 2005, work-life balance meliputi beberapa aspek. Yang pertama, time balance atau keseimbangan waktu, yaitu menyangkut jumlah waktu yang diberikan untuk bekerja dan peran di luar pekerjaan. Yang kedua yaitu involvement balance atau keseimbangan keterlibatan, yaitu menyangkut keterlibatan tingkat psikologis atau komitmen untuk bekerja dan di luar pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu satisfaction balance atau keseimbangan kepuasan, yaitu tingkat kepuasan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Sedangkan menurut Fisher dan kawan-kawan pada tahun 2005 mengatakan jika work-life balance memiliki 4 dimensi pembentuk, yaitu yang pertama WIPL atau Work Interference with Personal Life, yaitu dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat mengganggu kehidupan pribadi individu. Yang kedua yaitu PLIW, Personal Life Interference with Work. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana kehidupan pribadi individu mengganggu kehidupan pekerjaannya. Yang ketiga yaitu PLEW, Personal Life Enhancement of Work. Dimensi ini mengacu sejauh mana kehidupan pribadi seseorang dapat meningkatkan performa individu dalam dunia kerjanya. Dan yang terakhir yaitu WEPL, Work Enhancement of Personal Life. Dimensi ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi individu.
Faktor-faktor yang mempengaruhi work-life balance. Menurut Schaberg dan kawan-kawan pada tahun 2003, ada beberapa faktor yang mungkin saja mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance seseorang, yaitu yang pertama, karakteristik kepribadian, berpengaruh terhadap kehidupan kerja dan di luar kerja. Yang kedua, karakteristik keluarga menjadi salah satu aspek penting yang dapat menentukan ada tidaknya konflik antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Yang ketiga, yaitu karakteristik pekerjaan, meliputi pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Dan yang keempat, yaitu sikap, merupakan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan dunia sosial. Selanjutnya adalah persepsi beban kerja. Persepsi merupakan suatu proses di mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera agar memberi makna atau arti kepada lingkungan individu tersebut. Robbins 2003 menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja merupakan persepsi dari individu sendiri. Persepsi terhadap beban kerja berkaitan dengan faktor atribut peran dan pekerjaan, di mana individu akan memberikan kesan atau penilaian baik positif maupun negatif berkaitan dengan tuntutan dalam pekerjaan. Menurut Permendagri nomor 12 tahun 2008, beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu. Menurut Dania tahun 2010, beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan keahlian dan harus dikerjakan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk psikis maupun fisik. Dalam suatu organisasi, terdapat beberapa bagian produksi. Masing-masing bagian tersebut, setiap karyawan memiliki tugas yang sudah ditentukan. Pada setiap tugas yang sudah dibebankan sesuai dengan keahlian para karyawan, karyawan harus mengerjakan dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan dengan jangka waktu yang diberikan. Beban kerja merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam suatu jangka waktu tertentu. Berdasarkan dari teori di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap beban kerja adalah bagaimana individu memahami, mengorganisasikan, dan memaknai semua informasi dari lingkungan yang berkaitan dengan sejumlah rangkaian tuntutan pekerjaan, di mana karyawan dapat memberikan penilaian terhadap sejumlah tuntutan pekerjaan tersebut yang membutuhkan kemampuan dalam bentuk fisik maupun psikis yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Apabila individu memiliki persepsi yang positif, maka akan menganggap beban kerja sebagai tantangan yang harus dicapai sehingga mendapatkan output yang memuaskan bagi perusahaan maupun diri individu tersebut. Sebaliknya, apabila individu mempersepsikan beban kerja negatif, maka individu akan menganggap beban kerja tersebut sebagai tekanan yang dapat memiliki dampak negatif bagi dirinya maupun bagi pekerjaan. Selanjutnya adalah aspek-aspek persepsi beban kerja. Menurut Kurniawan tahun 2016 menyatakan bahwa terdapat indikator beban kerja. Yang pertama adalah waktu kerja, yaitu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Waktu kerja normal tidak lebih dari 7 jam per hari untuk 6 hari kerja reguler per minggu, atau tidak lebih dari 8 jam per hari untuk 5 hari kerja reguler per minggu. Selanjutnya adalah jumlah pekerjaan, yaitu jumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh karyawan atau jumlah banyaknya kegiatan yang harus dikerjakan oleh karyawan dalam satuan waktu. Misalnya, karyawan bagian produksi dalam setiap jamnya ditarget menghasilkan 100 potong kain. Yang ketiga adalah faktor internal tubuh, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja. Faktor internal meliputi faktor somatis misalnya jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah faktor eksternal tubuh, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, tugas dan organisasi, dan lingkungan kerja. Misalnya, lingkungan yang kurang menyenangkan dapat membuat individu tersebut mengalami kejenuhan. Sedangkan menurut Handoko tahun 2001 mengemukakan elemen-elemen yang ada dalam beban pekerjaan. Yang pertama adalah elemen organisasional, yaitu komponen yang terdapat dalam organisasi, meliputi partisipan, tujuan, dan teknologi. Hal ini penting berkaitan dalam pembentukan atau merancang pekerjaan agar efisien, mendorong karyawan untuk mencapai keluaran yang maksimal. Yang kedua, ada elemen lingkungan,
yaitu meliputi kemampuan dan ketersediaan karyawan serta berbagai harapan. Yang ketiga, ada elemen keperilakuan, yaitu merupakan tanggung jawab atas apa yang dilakukan karyawan atas pekerjaannya, meliputi otonomi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara persepsi beban kerja dengan work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja. Hubungan antara keduanya bisa menjadi positif maupun negatif, tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Menurut Robbins 2003, menyatakan bahwa tekanan beban kerja dapat menjadi positif, dengan hal ini akan mengarah kepada terpuaskannya keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance. Apabila setiap karyawan mempersepsikan beban kerja positif, karyawan akan merasa seimbang antara tuntutan pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi karyawan tersebut. Begitupun sebaliknya. Contoh, karyawan yang mempersepsikan positif beban kerja akan memahami bahwa beban kerja ini bukan sebagai tekanan, melainkan sebuah tantangan, di mana akan mendorong karyawan untuk mencapai tugas dengan kinerja yang baik. Apabila seorang karyawan telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka karyawan akan merasa puas mempunyai komitmen pada perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika karyawan mempersepsikan beban kerja secara negatif, maka karyawan tersebut tidak dapat mengatur waktu dalam semua kegiatannya. Hal ini membuat karyawan bekerja secara tidak efektif. Oleh sebab itu, jika karyawan mempersepsikan secara negatif, maka karyawan tersebut akan mengalami ketegangan di dalam pekerjaannya. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis dalam penelitian terdahulu adalah ada hubungan yang positif antara persepsi beban kerja dengan work-life balance pada karyawan. Semakin beban kerja dipersepsikan positif, maka semakin tinggi work-life balance karyawan. Demikian pula sebaliknya, semakin beban kerja dipersepsikan negatif, maka semakin rendah work-life balance karyawan. Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, didapatkan hasil bahwa ada hubungan positif antara keseimbangan kehidupan kerja dengan dukungan sosial pada orang yang bekerja. Subjek dalam penelitian dinilai memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang baik, dan juga ada beberapa yang perlu diperbaiki. Meskipun demikian, subjek sudah mendapatkan Terima kasih telah menyimak penjelasan dan hasil diskusi dari kelompok 8. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata selama penjelasan berlangsung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.